balik lagi sama saya Devi dari kelas 10 IPS 2. Pada kali ini saya akan melanjutkan tugas seni budaya, yaitu pada musik klasik dan contoh tokoh pada masa tersebut. Langsung aja ke videonya. Oke, langsung aja ke penjelasannya. Zaman klasik atau periode klasik dalam sejarah musik barat berlangsung selama sebagian besar abad ke-18 hingga awal abad ke-19. Walaupun istilah musik klasik biasanya digunakan untuk menyebut semua jenis musik dalam tradisi ini, istilah tersebut juga digunakan untuk menyebut musik dari zaman tertentu ini dalam tradisi tersebut. Ini biasanya diberi batas antara tahun 1750 dan 1820. Tetapi dengan batasan tersebut terdapat tumpang tindih dengan zaman sebelumnya dan sesudahnya, sama seperti pada semua batasan zaman musik yang lain. Zaman klasik berada di antara zaman barok dan zaman romantik. Beberapa komponis zaman klasik diantaranya yaitu yang pertama ada Joseph Haydn, yang kedua ada Muzio Clementi, yang ketiga ada Johann Ladislaus Dussek, yang keempat ada Andrea Lucchesi, yang kelima ada Antonio Salieri, dan yang keenam ada Carl Philipp Emanuel Bach. Walaupun mungkin komponis yang paling terkenal di zaman ini adalah Wolfgang Amadeus Mozart dan Ludwig van Beethoven. Ya, terdapat juga ciri-ciri dari musik klasik. Terdapat 4 cirinya, yaitu yang pertama, menggunakan peralihan dinamik dari lembut sampai keras atau crescendo dan dari keras ke lembut, yaitu decrescendo. Yang kedua, perubahan tempo dengan percepatan atau accelerando dan perlambatan ritardando. Yang ketiga, yaitu hiasan atau ornamentik, diperhemat pemakaiannya. Dan yang keempat, yaitu pemakaian akord 3 nada. Salah satu contoh tokoh yang saya akan bahas kali ini yaitu Ludwig van Beethoven, yang adalah seorang komponis klasik dari Jerman. Karyanya yang terkenal adalah simfoni kelima dan yang ke-9, dan juga lagu piano yaitu Für Elise. Ia dipandang sebagai salah satu komponis yang sangat-sangat besar dan merupakan tokoh penting dalam masa peralihan antara zaman klasik dan zaman romantik. Semasa muda ia adalah pianis yang berbakat, sangat-sangat berbakat dan populer di antara orang-orang yang penting dan orang-orang kaya di Wina, Austria tempatnya tinggal. Dan ya, yang saya pakai sekarang sebagai background dari video yang saya buat ini yaitu karyanya yang berjudul Fifth Symphony, atau dalam bahasa Indonesianya adalah simfoni kelima. Jujur, yang saya dapat rasakan dalam mendengarkan komposisi musiknya ini membawa imajinasi saya gitu dalam suatu hutan yang sangat-sangat lebat, di mana hanya ada seorang gadis perempuan yang merupakan keturunan kerajaan yang dibuang oleh keluarganya sendiri gitu, karena dia terlihat sangat-sangat aneh. Tetapi di situ saya seperti membayangkan gadis tersebut bukannya aneh, tetapi dia memiliki kekuatan di dalam dirinya. Dan akhirnya dia bisa bangkit dari kesedihannya dan menggunakan kekuatannya untuk membangun sebuah kerajaan besar di dalam hutan tersebut. Dan di sana dia menciptakan semua orang dengan kekuatan ilusinya. Dia hidup bahagia pada saat itu. Hingga pada akhirnya dia sadar kalau dia tuh hanya hidup sendirian di dalam ilusinya dan bukan dikelilingi oleh manusia nyata sepertinya. Pesan yang dapat saya coba tangkap di sini mungkin bukan pesan aslinya yang disampaikan pembuat musik ini, tetapi merupakan perspektif dari saya yang saya tangkap gitu, yang saya rasakan dalam mendengar musik ini, seperti suatu emosi yang meluap-luap, kesedihan yang melanda, tetapi dia hanya bisa mempendamnya sendiri, tanpa orang lain tahu bahwa dia bahagia atau tidaknya. Oke, balik lagi ke topik pembicaraan. Pada tahun 1801, ia mulai kehilangan pendengarannya. Ketuliannya semakin parah, dan pada 1817, ia menjadi tuli sepenuhnya. Meskipun ia tak lagi bisa bermain dalam konser, ia terus menciptakan musik, terus menciptakan musik, dan pada masa ini menciptakan sebagian karya-karyanya yang terbesar dan sangat-sangat populer. Ia menjalani sisa hidupnya di Wina dan tak pernah menikah. Kita udah sampai di penghujung penjelasan nih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kali ini mengenai masa klasik dan tokoh-tokohnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Dah.